Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang dinanti oleh kaula muda. Kiri tikus. Oke, Kiri tikus kemarin beberapa minggu lalu libur Karena sibuk jadi KPPS. Purnawirawan. Udah menghabiskan masa pensiun sekarang. Emang pensiun udah habis ya Ji? Tapi bisa daftar lagi tahun 5 tahun akan datang ya? Oh iya bisa. Udah habis ya. Oke, pada minggu kali ini kita tadinya ada kedatangan bintang tamu. Tapi bintang tamunya lagi sibuk katanya. Tapi insya Allah nanti minggu depan saya undang lagi. Tapi dia ngasih tahu sibuk. Sibuk. Oh kira nggak ada jawaban. Sibuk. Ya itu lagi sibuk jadi jubir dia. Jubir ya. Untuk dirinya sendiri. Oke. Saya udah antusias Pak. Oh antusias ya. Udah bintang tamunya. Ini jasnya juga disiapkan. Aku siap kalau ada antusias warna hitam. Warna hitam. Bintang tamu. Kalau nggak ada bintang tamu warna abu-abu. Abu-abu. Ya teman karena udah salah kostum lah. Ya kita nantikan semoga minggu depan bintang tamu bisa hadir lah. Hadir, oke. Siap. Di- Tapi bintang tamu itu atas keinginan Anda atau ada daftarnya, Pak? Ada daftarnya. Oh, ada daftarnya. Ini sebenarnya agak sedikit ngerusak komposisi sebenarnya. Oh. Jadi makanya kita semoga sih bisa lah. Oh, berarti antri ya. Antri. Terus ini syaratnya apa, Pak? Syaratnya, Pak. Jadwalnya full juga. Pura-pura ada manajer. Pura-pura ada manajer. Kan kalau di podcast kan kayak gitu. Kru. Pura-pura ada kru. Kiri. Penonton bayaran belaka terus, Pak. Kita juga butuh penonton bayaran ya. Bayaran. Bayaran udah gratis di sini, Pak. Malah dibayar ya. Dibayar. Ya, ada kopi. Biar kopi lah. Kata manajer bisa diatur ulang katanya. Kurang sini. Kurang sini. Pak. Ada wardrobe-nya juga. Iya. Oke. Kita emang profesional podcastnya. Boleh lah. Daftar di sini ya. Daftar di sini nanti. Tapi harus kalau yang mau jadi bintang tamu kritikus harus ada background. Kayak kemarin warga sipil. Ya sipil. Nah ini biasa yang naik tadi hampir mau datang. Jubir. Subir di salah satu paslon. Oh dari paslon. Ya. Berarti dia ini dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi belum bisa dikatakan katanya. Belum. Nanti kalau bisa udah jadi bintang tamu dia akan kasih tahu jubir mana. Jubir mana ya. Dan karena sekarang istilah rahasia itu udah nggak ada Pak. Udah karena Nggak ada. udah belak-belakan semua. Seperti malam ini ketahuan. Apa tuh? Anda nyoblos yang kalah Pak. Emang hantu yang menang. Tunggu dong. Menit ke-51. Akan dikasih tahu. Ini penonton juga pada penasaran. Kenapa, Dok? Presiden nih pilih mana? Oh iya. Kayak ibu saya pernah nanya, kalau Prabowo, Anies sama Ganjar tuh nyoblos siapa ya? Ya, Masa pemilihan ketua OSIS yang nggak milih diri sendiri? ya Pak ada peraturan kayak gitu. Iya kan kadang gitu Pak. Ada yang gitu ya? Kalau masa-masa sekolah itu kan kayak pilih KMD. Ya. Jangan pilih saya. Akhirnya yang dia calon tuh nyoblos orang lain. Masa presiden udah keluar banyak sih. Pertanyaan ibu saya. Oh iya. Nyoblos siapa aja? Ya dirinya sendiri lah. Oh ada lagi nih, ini buat sebelum masuk ke tema ya. Ini ada berita yang lucu juga nih, kocak nih. Ada salah satu caleg, nanti saya kasih ininya dari beritanya. Salah satu caleg, dia tuh protes ke KPPS. Karena Suara dia 0. kenapa protes? Gini loh, kata dia bilang gini, dia ke TPS-nya dia bilang ke KPPS-nya, gak mungkin saya 0, yuk saya tuh nyoblos diri saya sendiri. Kok bisa-bisa gak ada suaranya gitu loh. Tapi kan mungkin dia bisa juga nggak sah Pak. Kalau dia sih bilangnya sah, bilang saya nyoblos diri saya gak mungkin. Tiba-tiba set pas tekuk sobek. nular gitu. Lubangnya nular. Tapi kocak lah dia Pak.
Dia bilang minimal tuh 5 lah ada suara katanya. Iya. Ya, sama keluarganya, Jangan istrinya. minimal 5 bisa jadi 1 aja pak. Ya, Minimal diri dia sendiri lah. diri sendiri dan Iya. dia kan menyadari dia menyoblos diri sendiri. Iya. Masa nilai suaranya 0 katanya. Jadi itu ada kemungkinan kecurangan ya pak. Ada kemudian kecurangan. Oh bukan kecurangan. Apa tuh? Kekurangan. Kok kekurangan? Kan 01 bilangnya ini bukan kecurangan pak. Kekurangan. Lebih halus ya. Yang halus. Sama aja kalah. Oke, karena kita sudah bahas tadi caleg yang suaranya 0, makanya tema pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai pasca pemilu 2024. Oh ada, ini bendera. Masih gampang sih. Masih gampang. Itu masih gampang. Masih ya? gampang. Gimana? Siap. Apa? Manager. Ada itu. Oh manajer. Manajer Bilang apa ya? Gak kedenger. Sampai editan. Oh. Editan. Lama. Kayak kemarin video kemarin itu kan banyak editannya Pak. Editan. Makanya launchingnya lama. Jadi dari syuting. Oh ya, kan? cepet. Lawakan baru gitu. Emang rahasia Pak. Kita tidak akan menunjukkan ke orang lain. Oke. Kayak dipanggil namanya nggak ada. Dan suaranya pun nggak kedengar. Ada ya. Ya pokoknya yang tahu kita doang. Kameramen juga nggak tahu. Kameramen nggak tahu. Oke. Presiden kritikus kita udah melewati 14 Februari 2024 dan ada quick count ya dan real count itu sudah berjalan dan suara yang masuk pada saya buka soal ini ya, buka HP ya. Suara yang masuk pada per 22 Februari. Per 22 Februari pukul 23. Berarti kemarin ya? 23.00. Itu suara yang masuk 75,26%. Dan suara paslon nomor 1 2406. Paslon nomor 3 1705. Dah, sebelum usah disebutin. Kelihatannya 58,89. 03 naik dong. 03 naik, 01-nya turun. Tapi Anda percaya suara 03 cuma segitu? Enggak percaya. Oh, enggak percaya. Saya harus ngikutin kata-kata panutan saya. Bukan manajer kan, bukan. Tapi bisa jadi. Kalau saya udah prediksi, Pak. Apa tuh? Saya udah prediksi suara 03 itu pasti terakhir. Tapi yang saya nggak prediksi 01 sekecil itu. Oh. Saya pikir masih 30 ke atas 01 itu. Kalau 03 saya percaya karena pertama partai pendukungnya sedikit. Ya. Cuman ada Hanura, P3, ya kan. 03. Terus yang kedua hancur Pak suara di kandang banteng, ya kan. Ada tadi kalau Babang Pacul bilang kan ya berat ini medan perang kan. Karena ya Projo ya Jawa Tengah Pak. Dan Bali ya termasuknya baik ke Projo juga. Tapi tetap lah yang bikin saya pribadi kaget itu adalah di saat PDI-nya di caleg menang di 03-nya itu saya agak bingung dulu Pak. Itu kalau saya gambarkan sih bisa terjadi. Kenapa tuh Pak? Bisa jadi karena gini Pak, ada orang yang bahasanya gini ya, PDI kan pemenang ya, 2014 2019 ini menang. Jadi artinya banyak caleg yang memang terus incumbent. Ibaratnya nyalonin lagi 2019 gitu semisal. Dan yang incumbent ini kan memang modal lebih besar Pak. Dan berarti kan ada kepercayaan publik Pak. Iya betul. Meskipun kan digodang ganjing kan, kita hancurkan Banteng kan. Oke secara partai nggak kalah Pak. Nggak kalah. Meskipun betul. Jadi loyalnya masih di partai, tapi presidennya kepecah. Oh emang presiden mah udah diri sendiri kayaknya. Diri sendiri akhirnya tadi ada yang percaya karena ini ya kekurangan. ya
Lucu. Dengan bahasa ini bukan kecurangan, Iya, bener, ini bener. kekurangan. Ya, Itu bagus loh, pendukungnya memuji loh Pak. Memuji. Tuh, panutannya aja bilang kekurangan, bukan kecurangan, Pak. Lebih halus. Iya, halus. Tapi kalau sekarang itu lebih gini Pak, saya mengalami sendiri gini Pak. Gimana? Kalau zaman dulu itu kita pengen balas dendam Pak. Kayak misalkan nih, dulu saya kan dukung Jokowi ya. Oke. Wah Jokowi maki-maki tuh soal. Ya. Itu. Akhirnya setelah pas menang tuh pengen balas dendam. Betul. Iya kan? Kalau sekarang nggak ada balas dendam Pak. Karena Menang sih Pak. oh iya. Menang Terus lagi. Dari awal Iya. podcast kita itu kan banyak bahas 02 kan. Iya. Bahkan saya sebelum syuting itu sebelum pemilu juga udah ngomong gimana kalau 02 menang ya kan? Iya. Antum mengatakan tidak mungkin. Mungkin, tapi saya Mungkin. tidak siap. Tidak siap. Tidak siap. Iya kan? Ya. Dan kekhawatiran kayak sesuatu hal yang benar-benar di politik itu ya kepentingan itu ya kayak yang katanya sekarang mau kita bahas katanya. Oke. Ternyata PKS mau mendukung langkah PDI. Ya kan? Ya. Itu suatu hal yang dulu tidak mungkin susah terjadi. Iyalah, karena sulit terjadi. Tahu lah PKS PDI Ya. gimana lah partai kan. Tapi ternyata mau terjadi. Jadi positif tuh. Iya positif. Betul. 02 menang itu positif. Oke. Iya kan? Tapi ini info nih Pak. Oke, info saya dari beberapa kemarin saya habis dari Jogja ngobrol sama beberapa anak BEM di sana. Anak BEM itu mengatakan kalau seandainya 02 real menang ya, maksudnya fix menang ya, katanya sih mau jadi gonjang-ganjing lagi. Karena kan bahasanya para mahasiswa nih guru besar aja udah kasih lampu hijau. Kalau guru-guru besar UI, UGM itu bilang menyatakan kalau seandainya pemilu kali ini kan ada sedikit kurang netral ya dari presiden dan sebagainya. Tuh. Tapi bukannya ini saya sempat pengen bikin baju Story. Pak. Oh, baju. Baju mana? Bisa diorder nanti promosi dulu. Nggak usah promosi. Oh iya gimana? Ya itu ya bahasanya ya bahasa standar saya aja mungkin ya. Ya udahlah. Memang pilihan saya kalah kan. Oke. Dan saya kalah secara real count sekarang hampir 76% tadi kalah kan. Cuma kan tetap aja kalau saya melihatnya itu adalah berlapang dadanya adalah ya orang kalah tuh pasti bilangnya curang gitu. Ya Mahfud MD pun bilang gitu. Bahkan Mahfud udah ya sudah lah katanya kan. Tapi sekarang enggak. Oh enggak sekarang? Enggak, udah berpernyataan. Oh berarti saya kurang baca ya. Jadi Mahfud tuh mengutip kata-kata dia. Dia bilang kan kalau seandainya pemilu itu setiap ada yang kalah itu dibilangnya curang kan. Ya kata-kata gitu lah ya. Iya. Nah si Mahfud nih di postingan yang terbaru tuh membenarkan omongannya yang sebelumnya. Tapi dia tambahin kalau seandainya memang ada proses kecurangan yang itu bisa mengakibatkan demokrasi ini makin gak percaya Pak, ini bahaya loh Pak. 2029 besok tuh siapa tahu golputnya makin besar dan makin gak mau antusias kan. Ya akhirnya si Mahfud mendukung kalau seandainya nanti ada hak angket dari DPR. Ya. Meskipun karena awalnya kan bilang bahwa itu bukan urusan saya. Ya. Itu urusan partai politik. Iya. Iya kan. Betul. Dan yang awalnya Mahfud bilang udah selesai ya udah gitu. Tapi emang ya ini parah sih kalau. Tapi Bapak tahu gak kenapa pakai 03 ini mengusulkan untuk pakai hak angket di DPR? Karena di MK ada pamannya. Ini bener loh. Ini bener loh. Dia masuk lagi loh. Masuk lagi loh. Ke MK? Iya, udah disiapkan lagi. Makanya pakai jalurnya DPR. Ini saya bacakan nih Pak. Ya. Ini sekalian bahas mengenai hak angket ya. Ya. Ini sebenarnya hak angket tuh sudah bisa dilakukan. Karena dengan syarat tadi ya PDI kan jumlah kursi besar tuh fraksinya di DPR. Ditambah dengan P3
Dan yang paling dominan ya ternyata benar kalau seandainya PKB, Nasdem sama PKS-nya dukung ikutan. hak angket itu melebihi dari koalisinya 02. Ya katanya minimal 25 orang lebih dari 2 fraksi. Ya. Tuh. Kalau ya Tapi kalau ternyata ini andai aja ya. Andai aja nih ada babak baru menurut presiden gimana? Dampak bagi masyarakat. sebentar dulu Pak. Oke. Ya, podcast sebelumnya itu kita ngelawak dari kata-kata Pak. Kalau sekarang sih dalam hati saya ngelawak semua Pak. Ini Ya bagaimana udah, kalau benar sudah terjadi gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak bisa mengungkapkan. Ya kenapa? Bukan maksudnya saya udah ketawa terus. Pak. Bayangkan Pak, setiap hari saya melihat fotonya. Kan tidak mungkin saya mengajarkan tidak nasionalisme pada presiden yang dari anak-anak kan. Maksudnya di kelasnya setiap bapak masuk foto presiden harus diturunkan. Iya kan nggak kan mungkin. viral kan. Iya, tapi untungnya Bapak Presiden tuh di atas papan nulis. Oh di belakang. Di depan. Ya, maksudnya di belakang kalau lagi ngajar. Iya gitu. Makanya saya rencana nanti ngajar nggak mau keliling ini kelas. Mau kelas. Nggak mau. Atau kayak gini terus. Iya. Pokoknya saya akan menerapkan mundur Pak. Mundur. Lebih rela. Mundur. Gak apa saja, ini susah Pak. Tapi gimana bener ini kalau ada babak baru? Babak baru apa nih? Maksudnya kalau ternyata hak angketnya dilakukan dan akhirnya ada diskualifikasi. Ya. Ini case paling kasar ya, diskualifikasi atau ada pemungutan ulang atau ada sebagainya itu gimana? Bagi dampak masyarakat ya? Nanti bakal keterusan Pak. Kayaknya nanti kalau 2029 yang kalah ini akan angkat terus berterusan kayaknya. Berterusan terus kayak misalkan kayak ya pelanggaran seperti itu hak angket sebenarnya kan emang sah aja kan. Cuman kalau misalkan kayaknya kan bisa gagal juga kan. Bisa juga. Kalau misalkan ternyata tahun ini misalkan hak angket terus digabulkan diingat terus diskualifikasi, ada kemungkinan besar setiap pemilu akan ada hal seperti ini dan lelah sekali. Iya, padahal kan yang gosip-gosip bukan gosip ya, katanya kan ya Gibran naik itu kan atas dasar 03 juga kan, dari partai pengusungnya kan. Bilangnya gitu kan, ya mau gimana ya? Ya emang ini bakal jadi pembahasan terus ya. Kalau diskualifikasi dari awal gitu tuh. Ibaratnya yang MK-nya. Iya enggak, maksudnya dari awal ya udah enggak usah yang 02 itu udah diskualifikasi aja gitu. Iya benar. Itu kan kata-katanya Rocky Gerung. Rocky Gerung tuh bilang gini, kecurangan paling pertama dilakukan adalah satu TPS, yaitu di MK. Iya. Dia bilang gitu. Soalnya kalau misalkan sekarang udah terjadi, ini kan karena dia menang. Betul. Kalau kalah kayaknya nggak mungkin ada hak angket Pak. Iyalah pasti lah. Iya kan. Cuman kenapa bisa menang? Sebel saya Pak. Kenapa bisa menang gitu loh? Itu udah jelas Pak. Nih syarat aja itu sebel nih Pak. Ibaratnya nih. Daftar peserta perlombaan syaratnya BK wis nyogok gitu. Syaratnya udah nggak sah gitu kan, harusnya diskualifikasi dari awal gitu. Tapi kenapa terus-terusan Mbak? Akhirnya kan menang kan. Dia pikir anak muda nggak bisa apa-apa. Generasi milenial bilangnya sumbangsi bapak buat negara. Menang telak. Ini bukan perkara lagi ini bakal menang apa enggak. Ini satu putaran Pak. Itu putaran ini Pak. Mutlak ini. Jauh pisan. Baru sekarang saya milih presiden kalah. Dari dulu menang terus kan. Menang terus Pak. Bahkan saya bukan presiden aja Pak. Semua orang yang saya coblos menang. Terus dari wali kota terus ke gubernur. Kayaknya ini saya fase nyoblos yang gagal Pak. DPRD kali. DPRD kota kalah Pak. DPR RI kalah Pak. Yang menang DPD Pak. Komeng doang. DPR RI siapa milih? DPR RI ada Pak. Terkenal gak nih? Oh nggak tahu masih terakhir kali ngecek mah vokalis nih. Iya saya nyoblos vokalis. Yang menang kan sudah usai. Itu yang masih bisa Pak, masih bisa. Cuman kalau itu kalah lagi jadi saya cuman menang Pak.
Itu menang karena kaget. Iya loh. Ini soalnya pemilu tahun ini emang udah nggak ada rahasia-rahasia lagi kan. Sekarang zaman sekarang udah ya udahlah rahasia kita gitu kan. Terbuka sekarang gitu. Kayaknya bisa diibaratkan saya tuh udah terencana Pak. Dari DPRD kota ke presiden tuh nyoblos semua Pak. Dan udah tahu pengen nyoblos ini Pak. Kan sekarang bisa dicek kan siapa aja kan. Dulu kayak cuman di bilik baru mikir gitu. Iya malah baru yang milih gitu. DPD RI itu DPD itu sampai saya bingung Pak. Saya bingung ada kayak yang cantik. Iya cantik. Yang Islami. Kalau enggak yang itu sebenarnya saya masih ingat Pak. Perempuan sendiri Pak kasihan nyoblos. Iya sekarang kan saya udah terencana nih. Udah terencana kayak komeng juga kan. Iya masa mending gak ada bocoran. Iya. Aduh. Harusnya dari awal. Kenapa sekarang baru teriak-teriak? Ira mikir kan sekarang. Tapi emang kalau saya baca Pak, kalau ini masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Oke. Yang dirty vote. Wah iya saya nonton dulu. Nah nanti buat penonton-penonton yang bisa dibilang belum nonton, bolehlah. Tapi katanya udah nggak ada Pak. Susah Pak. Susah dicarinya. Mereka VPN lah misalnya. Bisa dipakai biasa tapi pencariannya harus yang effort atau enggak ke channel yang yang upload gitu langsung. Iya. Tapi kalau di searching biasa agak susah. Oke, di Dirty Vote itu kan kalau nanti Bapak mau ada niatan nonton nih. Di Dirty Vote ini kan kalau saya lihat atau nonton ya, itu kan sebenarnya fakta. Kenapa saya bilang fakta? Karena yang berbicara pertama pakar hukum tata negara yang ngerti hukum. Yang kedua, yang disampaikan itu banyakkan itu emang realita yang terjadi. Yang paling parah itu ya emang berdasarkan undang-undang yang dibacakan oleh hukum tata negara itu. Jadi itu sebenarnya Pak, ini bener ya. Jadi sebenarnya film itu tuh bukan memberikan dukungan atau hal lain sebagainya. Pengiringan buat bukan, ini. Tapi kalau saya nonton itu Dirty Vote ini lebih mempresentasikan apa yang terjadi. Tapi kenapa menjelang hari? Oh iya sengaja kalau itu. Sengaja. Biar pemilihnya kan paham nih. Tapi sebenarnya 03 juga dibahas. Oh ini dibahas. Dibahas salah satunya itu mengenai ini ya. Penunjukan gubernur wali kota. Jadi kalau teman-teman lihat ya di beberapa daerah itu sekarang pakainya PJ ya, wali kota, PJ gubernur. Nah penunjukannya itu memang serta merta tidak sesuai dan bahkan yang sudah tidak independen gitu. Banyak ya. Itu. Sekarang PJ ya. Kayak susah banget ya buat. Nah tapi sialannya nih. Para penonton dan mendukung paslon nomor 2 ini. Aduh, tidak tapi bisa ini tahan. Kayaknya saya harus undang kakak saya nih ya. buat jadi jubir ya. Tapi emang jadwal kapan? Iya. Bisa, udah juga. Dah. Oh bisa. Bisa. Nanti diagendain. Tapi kan ini ngaruh nggak sih Pak? Ini kan debat terakhir pas penutupan itu. Iya. Ngaruh nggak dari kata-kata itu? Kata-kata yang mana? Yang 01 kata Rocky Gerung kan 01 kan ya kalau cari kecerdasan ya di Anies. Iya. Ketulusan di Prabowo, keangkuhan di Ganjar. Ya kata Rocky Gerung kan. Rocky Gerung sih emang versus sama PDI terus sih. Tapi kan emang faktanya seperti itu Pak. Betul. Waktu terakhir kali closing statement lah berarti kan 02 itu kan meminta maaf Pak. Maaf bahwa saya selama ini kan. Ngapain minta maaf? Apa gitu? Apa minta ya, maaf? itu kan simpati, Pak, empati. Mencari empati lah. Oh iya benar. Kamu soalnya orang-orang zaman sekarang jarang yang menggunakan mohon maaf, tolong jarang ya. Tuh. Jadi itu budaya gitu. Menurut Anda ngaruh Pak? Oh, sebenarnya ya sebelum gini Pak. Coba Bapak survei lah beberapa pendukung 02. Mereka itu jarang sekali nonton debat. Yang kedua, Dirty Vote itu langsung di-report loh. Makanya sekarang pencariannya susah. Nah, saya kan pernah buat story yang agak ini kan, agak krusial nih. Di situ kan banyak yang nge-DM saya tuh. Salah satu 002 tuh. Terus saya nggak pernah ya kalau buat ngadain DM Pak. Nah, di salah satu DM saya itu banyak yang mengatakan gini.
kenapa sih pendukung dia kira saya pendukung 01? Iya. Karena saya kan berbicara tentang akademisi lah Mas. Iya. Gitu kan. Kenapa sih pendukung 01 tuh berisik banget kayak seolah-olah paling bener bla 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 bla. Saya di situ mikir gini ya. Ya pun kalau seandainya saya salah ataupun antum benar, antum tuh nggak pernah ngasih data juga gitu loh. Pernyataan jadi seolah-olah tuh gini loh, dia tuh ngerasanya kita terus yang diserang, tapi dia nggak bisa counter. Ngerti nggak? Ya ngerti lah. Jadi ya udah kalau kata bahasanya Ridwan Kamil nih, aduh panutan saya kok jadi dukung kesana ya. Ridwan Kamil kan bilang ada pendukung 02 itu adalah silent Pak. Iya. Silent, jadi dia tuh diam nyoblos. Kalau ini basah. Tapi ya mau gimana Pak? Berarti ketahuan ya ada nyoblos 03. Kalau saya udah beli 51 belum? Hah? Belum 51 belum. Oh, belum. Belum. Tapi ya apa sih? tapi emang ngaruh juga sih orang-orang zaman dulu, ngaruh juga sih kayak kekasian Pak. Kasihin apa nih? Udah bertahun-tahun udah Prabowo aja. Ya bener lah orang-orang yang banyaknya gitu Pak. Ya. Apakah saya mikirnya gini Pak, kenapa 02 menang ini sih analisis pribadi ya. Karena kan 01 banyak yang gak suka. Oke. Ya kalau 03 ngeliat partainya sama Ciu. Ya gitu kan. Ya kalau saya ngeliatnya gitu. Ya. Jadi banyak yang kalau 01 tuh banyak yang gak sukanya, sekarang banyak Pak. Betul. Karena 01 tuh banyak gitu. Ya, karena terlalu ofensif. Ya, kalau 03 lihat partainya. Akhirnya orang-orang yang benci 1 benci 3 itu akhirnya ya udah 02. Ditambah 03 itu pecah. Iya kan. So kalau solid itu bisa loh. Suaranya naik tuh minimal 25% lah. Ini 17 tuh. SMP di Cirebon 18. Tapi ya sebenarnya dari awal saya mau 02 Pak. Mau nyoblos. Prabowo. Mau nyoblos. Prabowo. Oke. Tapi pas lihat wakilnya itu kan saya mikir kan. Ya. Ya saya mikirnya ya udah ada kecurangan gitu. Bukan kecurangan. Udah melalui daftaran yang tidak salah berarti internal banget gitu kan. Nanti bakal dibahas-bahas terus seperti ini ya. Iya. Tapi ini efeknya jelek Pak. Menurut saya malah paskanya Pak. Tapi ya akhirnya pasca jelek. Akhirnya segala hal itu nanti bisa jadi alasan. Betul. Sama seperti Ashraf. Mohon maaf ACL. Ya Ashraf pas meninggal itu meninggalkan hal yang bisa pembelaan bagi orang-orang yang kontradiktif. Olahraga. Iya. Kontradiktif itu. Jadi kan apa olahraga hidup sehat. Ya. Toh juga ada yang rajin olahraga hidup sehat meninggal kan gitu. Emang pas mau meninggal gitu. Nah, akhirnya kan yang dari 02 ini kan ya udah orang pendaftaran presiden aja, wakil presiden juga bisa diakalin kok, masa ini nggak bisa. Akhirnya bakal ada seperti itu Pak. Kayaknya jelek, bakal sana jelek. Kalau saya lebih ke arah ini Pak. Si Gibran ini mengubur cita-cita. Cita-cita siapa? Jadi gini ya. Setelah ini saya buka-buka juga nih. Ya, satu alasan kenapa saya pilih Jokowi 2 periode ya. Dari 14 sampai 19 saya tuh mau menggambarkan ternyata untuk bisa jadi presiden pun bisa jadi orang biasa. Dari orang biasa, di tukang kayu, dari wali kota, gubernur, presiden. Itu kan. Itu tuh menggambarkan semua orang di Indonesia ini punya kesempatan yang sama. Ya kan? Iya. Tapi kenapa Jokowi akhirnya membunuh mimpi saya juga gitu loh. Yang dulu saya buat dari Jokowi gitu dengan cara yang instan Pak. Iya. Ya jadi akhirnya sekarang ini ngerasa gila Pak AHY. Iya kan? Puan. Tapi kan Gibran kan gak terlalu dipromosikan banget secara frontal Pak. Kalau AHY kan kelihatan banget Pak. Iya tapi kan si apa namanya? Si SBY kan? Iya. Itu kan ada stepnya. Ketum dulu. Iya tapi kan si ini apa ya? Apa karena gak punya partai ya? Siapanya? Iya makanya tuh. Kayaknya bakal partainya PSI aja. PSI. Kan si Kaisang pernah bilang gitu kan. Pak Jokowi kalau berkenan jadi ketum. Giring biji jadi apa?
Ya kan? Jadi balik lagi lah vokalis Ya. udah enak gitu. Laskar Pelangi lah ya. Iya ya. Masih udah ya. Sebidang negara kan gak lucu ya Pak. Iya lah. Tapi ya kalau bisa dibilang kayak kalau kita bahas 14-19 itu kan kalau saya milih Jokowi bukan karena background itu Pak. Kenapa tuh? Karena saya nggak suka pendukung Prabowo-nya Pak. Nah, seperti Orang belakangnya. Ya belakangnya seperti yang sekarang kan. Iya betul. Saya termasuknya kayak ke 01 ya nggak suka orang belakangnya. Iya. Meskipun ya itu kan berpengaruh soalnya Iya. belakangnya. Tapi Bapak pernah dengar nggak berita Sri Mulyani bakalan nggak mau jadi Menteri Keuangan? Tunggal. Dari SBY ini kan Menteri Keuangan paling gigi lah bahasanya. Iya. Dari zaman era SBY dipakai, Jokowi Iya. dipakai. Nah, si Prabowo ini dia nggak mau. Bahkan dulu Bapak pernah ngalamin nggak waktu sekolah suruh ngapalin menteri-menteri? Ya, Iya kan? betul. Nah sekarang Sri Mulyani ini saya nggak ngapalin. Sudah auto. Udah hafal. Udah hafal. Kayak Bapak Suki Ya, udah hafal. PUPR. Iya udah hafal sekarang. Ya Sri Mulyani juga ya kalau saya bahasanya orang keuangan ya, mumet kalau mau lihat nanti APBN katanya subsidinya bakal dikurangin di BBM, mau pakainya nanti ada kementerian baru katanya. Kementerian makan siang. Beneran karena emang bener Pak, itu kayak gitu tuh dana besar ya, nggak mungkin bahasanya dikelola oleh menteri yang numpuk gitu. Itu saya nanya nih Pak ya. Iya. Saya kan nggak mengamati program Pak. Iya. Tahu yang makan siang doang. Itu maksudnya makan siang itu seperti apa Pak? Setiap hari untuk semua masyarakat atau untuk kalangan tertentu itu apakah makanannya gimana susunya gimana atau dari cuman untuk mencegah stunting katanya kan. Ya. Susu itu kan apakah cuman anak sekolah? Soalnya sekarang banyak yang pengen nyari tempat Pak. Nyari tempat apa? Makan gratis Pak. Itu Pak beneran Pak. Iya. Iya kan? Betul. Nyari tempat kan. Jadi makan gratis ini yang saya tahu ya, itu kayak emang untuk anak sekolah. Oh sekolah aja. Sekolah. Karena 02 ini mengaca dari Jepang sama negara apa ya yang ada makan siangnya. Finlandia. Ya bisa jadi itu lah. Tapi kalau yang saya tahu Jepang tuh. Jepang katanya bisa orang cerdas karena gizinya terpenuhi. Itu kan kebutuhan gizinya kayak makan ikan, protein dan sebagainya. Mungkin orang Indonesia makannya itu aja Pak. Kalau ngasih telur, ceplok, dadar, bulat, balado. Yang penting telur semua isinya. Tapi kan bagus telur juga. Iya tapi kan gitu-gitu aja gizinya. Oh berarti gak ada variasi. Ada variasi. Berarti bakal ada ikan nih. Iya. Salmon. Nah tapi yang saya baca juga katanya si Gibran kan mau pakainya tender Pak. Oh. Jadi di daerah ini di Cirebon nih. Mau siapa perusahaan mana aja yang mau gabung dalam kementerian. Nanti dikasih dana untuk distribusi makanan. Berarti ya pasti bakal ada ini lagi, bisa jadi harusnya ikannya salmon, jadinya ikan peyek. Nah, makanya orang Indonesia tuh sebenarnya program itu jangan yang diberi, tapi yang dikelola. Oh, seperti yang kemarin. Kalau bansos gitu. Oh iya. Itu kan memberi langsung ya, secara langsungnya itu biasanya ada. Dari dulu saya tidak suka yang namanya bansos, BLT, balsem, tapi lakuin. Dan saya salah satu penikmat. Saya dapat Pak. Dapat. Oh dapat. Lumayan dapat. Ya. Oh, berarti itu bisa bahaya berarti ya? Iya. Tapi kan waktu debatnya logis sih Pak. Logis kenapa? Orang lapar butuh internet gratis apa makan gratis? Loh, sekarang gini Pak presentasinya. Bapak kan guru nih. Presiden Pak. Oh iya, presiden. Profesi guru tapi. Sekarang gini. Iya. Sebenarnya di sekolah itu baik orang kelaparan enggak? Jujur aja deh. Kayaknya enggak kan. Kayak zaman sekarang orang kelaparan tuh Opsi kesekian kan. sedikit Pak orang kelaparan. Sedikit, Kayaknya ya kalau berkaca di daerah kita ya. Semiskin-miskinnya orang lah bahasanya. Ya enggak? Pasti makan. Makan kan? Iya. Meskipun baris di pinggir jalan kalau hari Jumat Pak. Oh berkah. Dan zaman sekarang kan malahan ada di masjid-masjid itu kan banyak yang ngerebutan anak-anak. Ya mungkin dia ngelihatnya orang yang di luar kota Cirebon kali Pak. Kalau saya sih kenapa yang disayangkan ya, kenapa 02 ini mengaceh ke Jepang ya.
yang negara-negara yang bisa dikatakan maju ya. Udah maju ya. Udah maju ya. Karena menurut saya mereka ini sudah selesai di masalah lainnya Pak. Jadi sekarang lagi meningkatkan kualitas otak gitu bahasanya. Jadi gizi gitu tuh yang kayak misalnya pendidikan udah selesai. Ya gitu. Jadi sistemnya udah bagus, transportasinya udah jalan, aksesnya udah enak. Jadi ya udah ngomongin makanan. Nah kita nih bahasanya makanannya belum terlalu urgent, malah dikasih. Udah saya tanda susu lah. Impor juga sekarang. Impor lah kayak. Ya sekarang tuh datanya sebelum ada makanan gratis aja tuh susu itu masih kurang di Indonesia tuh. Bahkan dulu kita sempat ditipu ya. Apa tuh? Fusion Flag. Oh yang susu itu. Iya, ternyata itu di SKM. Iya, SKM itu kan katanya nggak boleh diseduh langsung dengan air. Iya. Karena itu ditipu kan kita. Iya, itu kan kalau bahasanya itu bukan menyehatkan. Bukan susu asli gitu, murni. Tapi susu itu kayak emang kayak sirup lah bahasanya iya, itu yang dilarutkan. Jadi sekarang kemarin kita ditipu sama Fusion Flag, sekarang ditipu oleh tapi mau menyadari kok. Siapa itu? Lo menyadari makanya mau impor. Dari dulu. Yang menyebut ini. Mau impor. Kenapa bisa menang sih? Iya emang. Tapi emang obesitas juga masalahnya gini Pak. 02 yang menangnya itu ya bahasanya tuh nggak ada alasan lain Pak. Maksudnya? Kejar all in Prabowo itu doang Pak. Nggak dari reasonnya dan sebagainya. Nggak ada misalkan kayak alasan yang logis lah. Itu mereka pilih lakukan atas dasar cinta mungkin ya. Iya. Loyalitas ya. Iya, ya itu emang sebenarnya saya juga awalnya pengen milih Prabowo. Tapi lihat waktu. Presiden pernah mikir gak kalau Prabowo ini tahun 2029 belum tentu bisa nyalonin? Belum tentu bisa nyalonin. Iya, belum tentu 2 periode Prabowo nih. Iya. Masalah kesehatan. Jangankan 2 periode, kemarin kan sempat beredar katanya cuma memimpin 2 tahun. Ya itu kan nggak tahu kabar burung lah ya. Tapi belum emang bener ini di 2029 belum tentu nyalonin lagi. Dan Idu auto tuh incumbentnya kan si Gibran. Tapi kan Gibran udah mikir enggak presiden kita Gibran gitu. Sebenarnya ada bagusnya ya. Ada bagusnya sebenarnya Pak. Dipimpin oleh orang muda Pak. Bagi yang muda yang lain masih banyak Pak. Ada bagusnya. Soalnya saya kadang-kadang suka sebel juga Pak kalau misalkan di dunia pekerjaan terlalu banyak orang tua. Enggak, bukan gitu. Terus? Orang tuanya mengatakan bahwa anak bau kencur Pak. Iya benar. Sebenarnya saya nggak suka pernyataan seperti itu. Betul. Ya cuman kalau levelnya presiden ya nggak apa-apa lah. Iya benar. Kencur ya. Cuman kalau misalnya hal tertentu tidak bisa dikatakan bahwa anak muda ini yang anak bawa kencur gitu. Iya. Seolah-olah menyalahkan yang muda gitu. Sebenarnya nggak bisa juga kan. Iya. Cuma kalau presiden ya apa sih? Iya kan nggak Ya bisa. levelnya udah beda Pak. Iya. Cuma kan kedewasaan itu udah paling mentok lah. Makanya ada syarat umur. Ada syarat umur salah satu sama itu. Jangan kan presiden syarat umur bikin SIM itu Iya. kan ada. Iya kan kenapa ada patokan 17 tahun semisal. Iya. Itu kan dari tingkat pola pikir udah minimal ya. Minimal pola pikirnya. Pola pikir udah 17 tahun ini udah mati lah gitu. Meskipun tetep ada yang calon. Ya tapi kan minimal ada standar lah. Ada standarnya. Makanya ya menurut saya bener kata presiden juga ini, saya tidak terlalu suka orang di belakangnya 01. Karena waktu 2017 pun saya nggak terlalu bahkan bisa dikatakan tidak suka sama sekali dengan 01 gara-gara 212 dan sebagainya itu nggak terlalu suka lah. Tapi dengan kondisi seperti ini emang kalau emang terjadi setelah itu sih Pak yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan salah satunya adalah ya mungkin nanti aksi Kamisan udah selesai Pak. Yang itu loh aktivis 98. Oh iya. Yang pakai baju hitam di depan. Maka istana tuh. Sekarang teman-teman mau yang bisa habis itu. Teman-teman yang rame-rame di media itu kan udah ngincer-ngincer Pak. Maksudnya? Incer toko mana yang mau dijarah katanya. Ya. Oh udah ada persiapan info 98 terjadi. Udah persiapan ya ngincer kayak toko emas lah ya. Toko emas katanya pas pantes. Saya bilang susah pantes mau katanya itu. Yang ngecek-ngecek aja kan ya, udah ngincer ini Pak. Bapak udah ada inceran.
Tapi itu kalau kejadian bakal parah banget sih. Saya waktu itu saya udah lahir juga 9 tahun udah lahir juga kan. Udah ngerti tapi kan? Belum ngerti pak. Kan 6 tahun gak sih? 98 iya saya belum ngerti pak. Belum ngerti ya? Karena saya dulu 6 tahunnya zaman dulu kan bermain melompat di udara pak. Iya enggak. Berenang. Iya emang zaman sekarang mungkin udah ada akses lah ya. Anak-anak SD. Prabowo. Praroro. Iya itu kan ya. Ini kan. Kan zaman dulu saya belum ngerti meskipun waktu itu ngerasain bahwa duit basis moneter lah sampai lagunya kan. Nah, kalau itu kejadian lagi ya kayaknya bakal dimanfaatkan oleh negara-negara luar ya menyerang kita ya. Tapi kalau seperti 98 sih kayaknya nggak mungkin. Mungkinnya lebih ke parah-parahnya deh. Parah-parahnya gimana? Parah-parahnya di masing-masing kota chaos. Kayak omnibus law gitu loh. Aksi-aksi gitu. Oh, tapi bisa ditangani dong. Bisa ditangani nggak sampai penjarahan. Mungkin banyak ini ya, banyak demo-demo mungkin demo yang di masing-masing kota. Tapi ke pemerintahan apa antar paslon nih, Pak? Ke pemerintah lah. Ke pemerintahannya. Pemerintahan ya, makanya sekarang kan dihajar masalah itu kan kebijakan pemerintahnya mau nggak ambil hal ini. Tapi kemungkinan menurut Bapak bakal di cancel nggak? Menurut saya nggak sampai diskualifikasi sih, sampai nggak bakal di cancel juga, tapi panjang pak. Panjangnya gini, bisa jadi kan si 01 kan sekarang lagi fokus di apa? Saya nggak ngerti formnya sih pak, C1 apa gitu itu. Oh iya C1 itu yang real ya. Yang real. Tuh katanya kan emang kalau beberapa, saya nggak bisa ngebedain sih pak. Hoax sama enggak tuh. Kayak ada di Twitter atau di beberapa sosial media tuh kayak di situs resminya KPU tuh yang secara screenshotan form itu berapa nilainya di situsnya berapa. Nah, emang paling parahnya sekarang tuh KPU pun bisa dikatakan bisa kerja sama pak. Sekarang kan servernya masalah lah. Yang katanya servernya bukan di sini ada di Singapura lah. Ya ini yang kemarin sempat hold kan. Aplikasi. Iya, sampai hold sebentar kan. Itu kan ngeri ya. Emang ngeri sih, ini kayak 2024 ngeri sih. Berarti gini ya, dulu tuh saya pikir dua paslon itu mengerikan ya karena hitam putih gitu tuh. Sekarang saya nggak suka A, berarti saya suka B. Gitu kan. Ternyata 2024 3 paslon juga ngeri juga. Ada mending pakai 5 paslon mah. Zaman 4 paslon sih. 5 tuh. 5. 2004 5 paslon. Bukan 3 tuh. Bukan 4 dah. 5. Jadi 2009 yang 4 ya? Itu 3. Oh iya 4. Megawati, Prabowo, JK sama siapa? SBY sama Budi Gono. Sama Wiranto ya? Wiranto Rik BC itu. Tahu gak sih iklannya? Bener enggak? Oh iya tahu. Iya tahu. Yang pernah jadi tukang beca. Iya tahu. Itu di RCTI ya iklannya. Iya itu emang banyak bagusnya banyak ya. Berarti prediksi tetap lanjut berarti enggak bisa di cancel. Bukan di cancel bahasanya. Ada beberapa revisi. Maksudnya revisi gini, kayak ada kecurangan di tempat A nih, di cross check sama beberapa yang tadi. Kan kalau berarti yang tadi hak angket itu. Iya, hak angket kan penyelidikan kan. Oh berarti selidiki dong. Yang realnya ya. Realnya itu kan di situs dan perhitungan secara manual atau lain sebagainya, akhirnya mungkin 2 putaran. Karena saya percaya suara 01 tuh enggak 25. Bisa lebih dari 25. Dan ngurangin 58 mungkin si Prabowo tuh 49 47 mungkin segitu. Jadi 2 putaran. Karena dibanding 03 01 lebih realistis suaranya lebih banyak. Iya, karena secara di sosial media pun lebih rame 01 tuh. Apalagi kan kayak pendidik, akademisi itu pasti milihnya 01 ya. Dan sekarang kan Ibu Banteng juga sudah logo pak. Oh udah. Mau menerima Surya Paloh kan dan tim 01 kan. Jadi bisa jadi emang koalisi nanti. Koalisi berarti benar terjadi. Yang dikatakan tidak mungkin ini sama ini mungkin ternyata. Ya kepentingan. Oke, teman-teman semuanya, tadi manajer juga sudah info. Habis saya. Nanti kalau emang juru bicara
yang tidak bisa hadir, ada opsi lain. Oh, yang Opsi lain. kakak Antum. Ya, kakak saya ini pengamat pendukung 02. Iya. Pengamat. Pengamat. Oh, pengamatnya. Pengamatnya. Iya. Jadi sering posting-posting kelakuan dan pola pikir. Iya. Jadi pengamat pendukung 02. kalau nggak salah tuh dia itu, saya pernah nanya Pak, Iya. kok punya gambar-gambar kayak gini? Katanya tanpa dia cari Pak, followersnya nyetor Oh, nyetor. ke DM, nih lucu nih gitu kan. Oh, keren ya. Ya, jadi kalau bahasanya dia mah followers dia itu nitip, dia yang posting. Karena dia yang berani ya, yang berani. Dulu dia juga sempat kayak Antum ini pernah posting-posting apa pemuda Pancasila. Ya, juga. PP dan sebagainya. Sampai ada yang komen, awas dilaporin Ya, gitu kan. betul. Tuh jadi bisa. Ya nanti Sekarang. nanti. Oh iya. Saya ngobrolnya apa? Emang rahasia. Rahasia. Manajer. Kayaknya saya punya ide Pak. Apa? Setiap syuting kita bikin flyer aja Pak. Oh gitu. Bikin flyer tuh. Mm-mm. Nanti kan ada foto Antum, foto Ane, foto Wistar. apa namanya, bukan siapa namanya, bintang tamu. Bintang tamu. Jam berapa, di mana? Berarti ini bisa Biar disaksikan nonton, Pak. nonton. Ini kan kasih manajer saya Pak. Manajer ya ketawa sendirian. Ketawa sendirian. Coba manajer ketawa dong. Wah, rahasia. Emang nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu nanti buat ide lah. Biar rame nih. Oke, boleh. Rame. Kalau sekarang kan ya apa? Oke, terima kasih banyak buat penonton Kritikus pada minggu kali ini. Ya. Kita tunggu sampai dengan real account tuh sampai Sebulan. pertengahan Maret ya. Sebulan setelah ini. Ya, tuh atau nanti kita situasi terbaru mengenai hak angket yang akan terjadi dan apakah ada kejutan-kejutan terbaru kayak misalnya AHY jadi menteri. Itu kan sudah kejutan. jadi menteri? Iya, jadi menteri itu kan sebuah kejutan nih. Kita nggak tahu nih 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan akan terjadi seperti Iya, apa. tapi harapannya damai aja lah, Pak. Damai aja, jangan sampai anarki lah. Iya. Ya sebenci-bencinya nggak suka saya nomor 02, ya kalau udah terjadi ya udah mau gimana. Bila perlu ya udahlah. Wakilnya nggak usah ikutan lah gitu tuh. Wakilnya gak usah ikutan Pak. Biar jangan gitu Pak. Kadang-kadang kalau damai kayak gitu Pak. Oke. Nyari yang kira-kira ya udah sok maunya gimana kalau damai. Ya udah wakilnya jangan ikutan. Ya udah jangan ikutan gitu. Ya. Udah wakilnya misalkan dari Dimakzulkan. Ya kalau enggak 01 03 jadi wakil gitu Pak. Kompromi itu Pak namanya. Nggak bisa. Gak bisa itu gak bisa. Oh Dan damai. harus menyiapkan diri, ada foto Gibran di kelas aja Pak dengan muka yang menyebalkan itu. Oke. Anak muda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita tutup sesi pada minggu kali ini. Kritikus. Kiris kuku. Wow.